Baik, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Ibu Direktur dan Mas Aulia yang saya hormati, eh, terkait dengan indeks profesionalisme ini, begini, kami terus terang aja di kami ini, di para pegawai ini sampai saat ini nih kita sudah menerima beberapa permintaan atau arahan untuk mengisi aplikasi ya. Ada SKP, harus diisi aplikasinya. Kemudian kemarin My SAPK, itu harus diisi juga. Kemudian angka kredit harus diisi juga. Kemudian sekarang indeks profesional, gitu. Kemudian ada juga kemarin sosialisasi disiplin, begitu. Saya amati ini semua mengarah hanya kepada individu PNS, individu ASN, begitu. Bagaimana halnya dengan yang sifatnya profesionalisme kelembagaan atau profesionalisme jabatan, begitu. Saya sebagai contoh saja ya, kemarin waktu pengisian My SAPK ya, itu pengumumannya disertai ancaman. Kalau tidak mengumpulkan sampai tanggal sekian, maka urusan administrasi tidak dilayani. Ya. Begitu pegawai mau ngisi, aplikasinya tulalit, begitu. Ya, masuknya susah, kemudian setelah ngisi bisa hilang lagi, kemudian ini sampai ada orang menawarkan jasa pengisian SPK gitu loh. Pertanyaan saya, kalau tadi yang diuplek-uplek pegawai profesional, cara-cara seperti itu profesional atau tidak? Mengeluarkan ancaman, kemudian aplikasinya diakses susah, kemudian akhirnya diundur, itu profesional atau tidak gitu loh. Karena kami dituntut indeks profesional, dan mohon maaf, ini sudah disuruh macam-macam nanti. Saya katakan SKP, angka kredit, disiplin dan sebagainya, begitu. Nah ini nanti aplikasinya nanti pakai ancaman lagi nggak kira-kira nanti gitu, ya. Jadi karena sudah sering banget kita mendapat permintaan-permintaan yang semacam ini. Kami bukan menolak, kami sangat taat gitu loh. Tapi kalau ini lagi bertumpuk-tumpuk, mohon maaf, pekerjaan substansial kami, karena kan SDM ini kan supporting gitu loh. Yang pokok itu tusi. Nah, harapan kami tolong diintegrasikanlah gitu loh. Jangan jalan sendiri-sendiri seperti itu. Gitu. Ini yang ini. Terus terang aja SKP atasan kami Menpan. Kemudian ini SAPK, kemudian profesional BKN, angka kredit LAN gitu, misalnya untuk kami. Nah, apa nggak bisa di ini kan? Uang ini sama-sama terkait dengan kinerja individu semua kok begitu. Ini mohon maaf sekedar respon dan sekalian masukan dan sekalian keluhan juga begitu, karena memang sekarang yang dialami teman-teman seperti itu. Mohon maaf, kemarin saya merasakan dan melihat langsung teman-teman ketika mengisi SAPK, wah udah diisi kayak gini hilang, waduh nggak bisa masuk, wah ya kayak ini putus, macam-macam seperti itu. Padahal sudah disertai ancaman gitu loh. Nah ini contoh apakah profesional semacam itu gitu ya. Gitu. Yang kedua, ini terkait tingkat pendidikan. Tadi kalau indeksnya kalau S3 itu lebih bagus dari S2, S2 lebih bagus dari S1. Pertanyaannya, di realitas yang terjadi adalah sering terjadi S1 itu kerjanya lebih bagus dari S2. Karena memang pekerjaan relatif tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Nah, ini apakah akan menjadikan indeks profesionalisme begitu? Bahkan mungkin jenis pekerjaan juga berpengaruh. Untuk urusan protokol misalnya, ya, yang pelayanan yang prima seperti itu, mungkin SMA bisa jadi lebih bagus dari sarjana, barangkali seperti itu. Kan ini tidak bisa diberlakukan kepada semua unit, semua jenis pekerjaan, gitu. Tapi kalau misalnya untuk peneliti, untuk masalah untuk dosen S3 memang harus lebih tinggi begitu lah. Tapi kan pekerjaan ini kan macam-macam, gitu. Nah ini bagaimana, gitu. Nah kemudian sama seperti Bu Poti, ya. Jadi di Klatim itu ya, prinsip dasar keikutsertaan ke Diklattim itu adalah pada prakteknya bukan kemauan ASN, tapi kemauan instansi, itu masalahnya. Tetapi kenapa menjadi indeks prestasinya ASN? Banyak sekali, seperti kata Bupati, udah mampu, sudah siap, oh harus ngantre, oh nggak ada anggarannya. Kemudian
Oh, karena kerjaan banyak yang seperti itu karena ini. Artinya ketidakikutsertaan seorang ASN dalam diklat itu boleh dikatakan sebagian besar bukan karena faktor dirinya gitu loh, tapi faktor institusional lah. Tetapi kenapa indeks prestasinya indeks profesionalisme dibebankan kepada individual? Nah ini yang saya soroti seperti ini sehingga kasihan gitu loh teman-teman yang mungkin sudah S1 kerjanya bagus gara-gara belum diklat PIM itu lalu indeksnya jatuh itu, aduh kasihan banget gitu. Nah itu sementara itu dulu apa yang bisa sampaikan. Mohon maaf saya agak keras barangkali, tapi karena memang ini akhir-akhir ini menumpuk terus terang aja. Mulai dari SKP, kemudian yang tadi, kemudian angka kredit, SAP, karena menumpuk terus. Dan ini semuanya tidak mulus semua gitu loh. Tidak mulus semua. Itu memberikan beban yang luar biasa bagi teman-teman. Sekali lagi kami bukan menolak, tapi kami mohon ada suatu panduan yang jelas dan terintegrasi. Saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ya, Bu Rawanti? Ya, Bu Gantini, ini ada pertanyaan yang berhubungan juga tadi dengan Pak Hadi yang terkait jenjang pendidikan S3. S3 nilainya lebih tinggi. Nah, ini apakah nantinya akan menjadi kebijakan peningkatan kompetensi secara nasional yang akan diarahkan untuk para ASN menjadi peneliti atau pembuat kebijakan? Ya, silakan dijawab, Bu. Nah, saya jawab dulu ya, nanti Mas Aulia nambahin. Pak Hadi, terima kasih ya Pak Hadi ya. Saya senang banget tadi dari Pak Hadi. Berarti kan masukan ya Pak. Sebetulnya suara hati Bapak sama dengan suara hati saya ya Pak ya. Kalau saya sebagai ASN itu sama suara hati saya dengan suara hati Bapak. Kebetulan saya baru masuk 2 bulan Pak di Direktorat Jabatan ini. Alhamdulillah Bapak tadi masukannya banyak bagi kami dan itu pun yang ingin kami pikirkan sebetulnya Pak. Kenapa kami juga membangun yang SIASN itu agar semua terintegrasi ya Pak. Kalau sekarang kan masing-masing aplikasi satu-satu ya Pak ya. Tetapi kan itu butuh proses ya sehingga kita bisa terintegrasi semua. Misalkan nilai indeks profesionalitas ini sudah kita ajukan juga untuk menjadi sistem yang terintegrasi. Jadi nantinya ada ketika misalkan data itu satu data itu bisa digunakan oleh semua terkait dengan disiplin. Semua kita sudah mengajukan terkait dengan pengintegrasian data tersebut. Tetapi harap sabar ya Pak Hadi ya. Sama saya juga, keluhan saya masih sama dengan Bapak. Begitu saya ngisi My SAPK, saya diminta untuk isi PDM ya Pak ya. Banyak kan Pak berkasnya ya. Sama saya juga ribut. Ngapain sih ngisi-ngisi seperti ini? Tetapi itu adalah sistem yang harus kita lalui. Sistem yang harus kita jalankan untuk menuju sesuatu yang lebih bagus ke depannya gitu kan. Kami juga minta Bapak dan Ibu bersabar. Mungkin itu adalah proses yang harus kita lalui. Tidak bisa ujuk-ujuk ya Pak. Kalau orang Sunda bilang, kebetulan saya orang Sunda, jadi tidak bisa ujuk-ujuk bagus kalau misalkan kita tidak menatanya dari awal. Bayi tidak mungkin bisa langsung lari, tidak langsung bisa langsung berjalan. Pasti dia ada tahapan-tahapan yang memang akan merepotkan tahapan tersebut, tapi pada intinya adalah membangun satu kesatuan yang utuh. Terima kasih banget Pak Hadi tadi masukan dan usulannya. Memang itu yang sedang kita usahakan. SIASN itu adalah data untuk semua, tetapi sekarang ya fitur-fitur itu sedang dibangun Pak untuk menyatukan, mengintegrasikan data tersebut. Nah, ketika tadi aplikasinya susah diakses, iya Pak, nggak profesional ya Pak kalau kayak begitu ya. Tapi kalau kita bermainnya dengan aplikasi jaringan itu kadang-kadang ada aja ya Pak ya, maksudnya kondisi-kondisi tersebut. Ketika kita misalkan mengakses langsung semua, itu kadang-kadang jaringannya mati, gitu kan ya Pak. Padahal belum kita simpan, sehingga misalkan datanya tidak tersimpan. Nah itu kami juga mohon maaf, nanti kami sampaikan kepada teman-teman di Direktorat Sinka, di Kedeputian Sinka terkait dengan masukan-masukan yang sudah Pak Hadi sampaikan. Yang kedua, saya setuju banget dengan Pak Hadi. Orang berpendidikan S3, S2, mungkin dia lebih pintar dibanding orang, maksudnya tidak lebih pintar dibanding orang yang berpendidikannya S1. Saya baru aja hari kemarin saya sampaikan kepada staf-staf di bawah saya. Saya bekerja dengan orang pendidikan SLTA lebih memahami tugas dan fungsinya ketika saya memberikan arahan ABCD. Tetapi saya lebih kesulitan ketika saya harus berbicara dengan misalkan mohon maaf, dia pendidikannya S2 karena sudah pada pintar sendiri, merasa paling pintar, itu susah diarahkan ya Pak ya. Biasanya seperti itu ya, karena dia sudah frame-nya sudah diisi penuh dengan pendidikan yang bersangkutan. Saya setuju banget. Nah, kenapa tadi saya sampaikan
bahwa pengukuran saat ini karena regulasi yang dibuat oleh Menpan, kita BKN sebagai implementator yang membuat kebijakan teknis tidak bisa lepas dari payung hukum yang lebih tinggi. Dalam peraturan Menpannya itu sudah diatur. Kami juga sama berpikir seperti Pak Hadi, bukan kuantitatifnya saja yang diukur, tetapi kualitas orangnya betul-betul diukur. Seperti tadi, orang di Biro Umum, dia menangani pertamanan, pasti dia lebih profesional dengan bidang jabatannya. Saya setuju banget Pak Hadi. Tetapi itu kita harus melakukan perubahan terkait dengan instrumennya. Kita harus melakukan asesmen terkait dengan seluruh PNS yang ada. Nah, itu yang perlu kita persiapan, kesiapan untuk melakukan asesmen tersebut. Mungkin nanti ketika regulasinya itu kita berubah, tentunya tadi sama saya kembalikan lagi, tidak mungkin semua aturan itu langsung bisa berjalan dengan baik. Pasti kita ada implementasinya, ternyata ada uji coba, oh ternyata kurang baik seperti ini, ada perubahan-perubahan regulasi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan cepat merasa puas ya Pak Haji ya, sebetulnya ya. Kita jangan cepat merasa puas. Nah, itu juga yang akan kami lakukan. Nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman juga di Menpan. Selanjutnya terkait dengan Diklat PIM tadi ya. Betul yang Pak Hadi sampaikan. Bukan di Kementerian Sekretariat Negara, di BKN saja sama. Menunggu antrian ketika kita Diklat PIM. Ketika kita membuat suatu regulasi, tentu adalah regulasi itu akan dibuat sebagus mungkin, seideal mungkin ya Pak. Meskipun pada prakteknya di lapangan itu tidak berjalan secara secara ideal gitu kan. Butuh komitmen dari pimpinan ya kan, butuh komitmen. Yang paling utama adalah komitmen. Bagaimana ketika Bapak dan Ibu menentukan siapa yang layak untuk diklat, bagaimana kinerjanya. Nah, itu tentunya harus dikaitkan. Regulasinya sudah ada, siapa yang bisa dikembangkan ketika memiliki kinerja A, B, C, dan D, misalkan seperti itu. Kualifikasinya sudah ada, sistem merit, kualifikasi, kompetensi, kinerja, itu adalah bagian daripada untuk pengembangan kompetensi ASN juga sekarang. Komitmennya dijalankan atau tidak, padahal secara regulasi kan sudah ada ya Pak, kita kembalikan lagi kepada komitmen pimpinan terkait dengan hal itu. Mungkin itu yang dari saya ya, Pak Hadi ya. Terima kasih banyak ya. Nanti dilanjut mungkin secara teknis sama Mas Aulia ya, terkait dengan pengisian. Mau ada tambahan Mas Aulia? Silakan. Ya, mohon izin Bu Direktur, mungkin menambahkan Bu, tadi juga cukup jelas juga yang Bu Direktur sampaikan atau Bu jawab terkait dengan pertanyaan Pak Hadi. Mungkin saya hanya menjawabkan di integrasi. Memang saat ini juga untuk terkait dengan aplikasi IPSN memang pertama, kita masih memang menggunakan sumber data pengukurannya SAPK. Lalu juga ada namanya yang mana sebenarnya tidak saat ini memang belum dikonekkan atau belum disambungkan dengan aplikasi PSN. Jadi memang masih bersumber data ke dalam SAPK. Namun yang tadi sempat juga disampaikan oleh Bu Direktur, kita sedang berproses untuk mendapatkan atau menjadikan sistem informasi ASN sebagai satu sistem informasi yang digunakan oleh semua instansi. Jadi nanti memang secara bertahap SAPK lalu juga SIASN nantinya akan terkoneksi secara sistem. Jadi apa yang diupdate di SIASN itu juga akan terupdate di SAPK, begitupun sebaliknya. Dan juga aplikasi PSN ini yang saat ini bersumber datanya adalah SAPK itu juga akan terintegrasi juga dengan SIASN. Jadi memang ini adalah proses yang sedang dilakukan oleh di Kedeputian Sika kami yang memang butuh support juga dari para PNS untuk memutakhirkan datanya yang memang PDF ini atau SAPK ini akan menjadi embrio untuk SIASN ke depannya. Mungkin itu sih, mungkin itu Bu Direktur. Terima kasih. Mohon izin Bu. Izin Mbak Wanti sedikit ya, aja. Pak. Tapi Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Direktur, Mas. Jadi untuk terkait dengan komitmen, mohon maaf kami nanti mohon jadikan pertimbangan juga. Komitmen saya rasa sudah cukup Bu, sudah cukup sering kali komitmen itu cukup kuat. Jadi kami juga punya komitmen anak buah kami tolong sana ikut diklat, tolong sekolah begitu. Tapi kita dihadapkan pada kuota gitu. Jadi kami pimpinan punya komitmen baik itu pendidikan strata maupun pendidikan diklat teknis ya. Anak buah kami sudah tes masuk diterima UI S2. Begitu mengajukan beasiswa, mohon maaf dananya lagi belum ada, tolong ditunda dulu. Nah, kalau kondisi seperti itu, mosok indeks prestasinya dijatuhkan pada orang yang memang nasibnya apes begitu gitu loh. Itu yang kami jadi concern seperti itu. Begitu juga diklat PIM
itu silakan ikut, tetapi kuotanya lagi nggak ada, dicari dulu yang ini. Nah, itu juga seperti itu. Ini yang kami mohon bisa dikaji, apakah tepat ketika sesuatu yang berasal dari eksternal dibebankan pada seorang PNS begitu. Nah, kedua ya terkait dengan Mas Aulia, terima kasih kalau ada rencana integrasi, tapi saya berharap tidak cuma integrasi internal BKN, ada LAN, ada Menpan gitu. Saya tadi mencontohkan SKP itu di Menpan rezimnya, kemudian angka kredit analis kebijakan itu di LAN gitu. Nah, ini bisa diintegrasikan. Harapan kami sekali ngisi input sudah masuk semua, sekali bekerja sudah terekam semua. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih masukannya ya Pak Hadi ya. Iya, kebetulan iya Pak, betul sekali. Sekarang kan kalau misalkan jabatan fungsional tuh ada di masing-masing KL ya Pak ya, di instansi pembinaan. Nah, ya memang ke depannya itu di SIASN itu sedang dibangun juga terkait dengan pembinaan jabatan fungsional. Jadi dari Kedeputian Mustasi juga inginnya PAK itu sudah langsung terintegrasi. Jadi untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional Insya Allah bisa terintegrasi ya Pak. Pilot project-nya kebetulan jabatan fungsional yang masuk di SIASN sementara karena ada 55 instansi pembina ya Pak ya. Pilot project-nya kebetulan di Pusbin JFK sendiri khusus untuk saat ini ya Pak. Mungkin kedepannya dari 55 instansi tersebut akan terintegrasi dengan SIASN. Terima kasih masukannya Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Ini mewakili keluhan semua pegawai, semua PNS. Curahan hatinya pegawai-pegawai ya yang disampaikan Ya, Pak Hadi ya.